Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita terkait akuntansi kelapa sawit ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang akuntansi panen ya. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi tentang tentang akuntansi perolehan lahan ya, kemudian tentang akuntansi pembibitan, akuntansi penanaman, akuntansi perawatan, baik yang dilakukan ketika tanaman kelapa sawit tersebut belum menghasilkan sampai dengan tanaman kelapa sawit tersebut menghasilkan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang akuntansi panen ya, akuntansi panen kelapa sawit. Panen adalah pemotongan tandan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH. TPH itu adalah tempat pengumpulan hasil ya, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Secara umum, kelapa sawit dapat dipanen pada umur 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung mutu perawatan yang diberikan dan jenis varietas yang ditanam. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Sistem pemanenan. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan per tanda buah siap dipanen. Jadi kalau udah ada buah yang jatuh di bawah pohon minimal 5 berarti tandan buah tersebut siap untuk dipanen. Itu salah satu cirinya bahwa tandan buah segar itu siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. Tandan buah segar dan brondolan disusun rapi di tempat pengumpulan hasil untuk pengangkutannya ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Nanti kita lihat ini nak ya, video proses pemanenan kelapa sawit. Nah, intinya adalah prosedur pemanenan kelapa sawit itu dimulai dari perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, dan pemurnian. Nah, sampai di sini pemanenan itu adalah perontokan dan pengangkutan ya. Artinya dari buah itu di pohon sampai buah itu masuk ke pabrik ya, diangkut ke pabrik, itu termasuk pemanenan. Maka biaya-biaya yang muncul ketika proses pemanenan kelapa sawit itu meliputi biaya tenaga kerja langsung, yang jelas ini ya, biaya tenaga kerja, kemudian biaya transportasi, tenaga kerja untuk panennya, kemudian transportasi itu dari mengangkut
tandan buah segar dari kebun sampai ke pabrik itu termasuk panen. Kemudian biaya perlengkapan panen ya, mulai dari sarung tangan, helm dan sebagainya itu perlengkapan panen. Kemudian biaya peralatan panen, kemudian biaya perawatan tanaman menghasilkan. Ini beberapa identifikasi biaya yang muncul, kemungkinan muncul pada saat proses pemanenan kelapa sawit. Bagaimana akuntansi pemanenan ya? Jadi semua biaya yang terkait dengan proses panen itu dibebankan pada periode berjalan. Artinya dia dibebankan pada periode berjalan ya. Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen itu diakui pada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Oke. Jadi biaya-biaya yang timbul pada saat proses panen itu dibebankan pada tahun berjalan. Contoh biaya tenaga kerja. Jurnalnya ya beban upah pada kas atau bank. Beban transportasi yaitu adalah jurnalnya ya beban transportasi atau beban BBM ya pada persediaan BBM. Perlengkapan panen sama beban perlengkapan pada perlengkapan. Tapi pada saat perusahaan membeli BBM ya jurnalnya adalah persediaan BBM pada kas atau bank atau utang. Biaya peralatan panen pada umumnya semua yang terkait dengan panen peralatannya itu dibebankan di tahun berjalan saja ya karena nilainya tidak material ya. Biaya perawatan sama ini adalah kasusnya adalah perawatan tanaman menghasilkan. Nah, kemudian tandan buah segar yang dihasilkan akibat proses panen itu diakui sebagai ya persediaan tandan buah segar pada pendapatan yang belum direalisasi. Itu jurnalnya. Tandan buah segar pada pendapatan yang belum direalisasi. Nilainya seberapa? Yaitu sebesar nilai wajarnya dikurangi dengan biaya penjualan. Kalau kita beli di tempat umum, tandan buah segar itu per kilonya berapa? Yaitu adalah nilai wajarnya. Dengan jurnalnya adalah persediaan tandan buah segar pada pendapatan yang belum direalisasi. Mungkin itu terkait dengan akuntansi panen ya. Terkait dengan definisi panen, kemudian sistem panen yang setiap perusahaan itu bisa berbeda. Kemudian alur panen ya, panen kelapa sawit ya, mulai dari perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi dan pemurnian ini sudah terkait dengan produksi ya. Kemudian biaya-biaya yang muncul akibat panen ada biaya tenaga kerja, biaya transportasi, perlengkapan panen, peralatan panen ya, dan perawatan yang secara keseluruhan itu dibebankan pada tahun berjalan. Sementara tandan buah segar yang dihasilkan dari proses panen itu sendiri itu dicatat sebesar nilai wajarnya dengan jurnal persediaan tandan buah segar pada pendapatan yang belum direalisasi.
unrealized earning ya, pendapatan yang belum direalisasi. Mungkin pertemuan kita untuk terkait dengan akuntansi panen kita cukupkan, kemudian akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih.